Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Triatna Eskom, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bandung. Di video kali ini, saya akan berusaha memaparkan demonstrasi kontekstual pendidikan yang berpihak pada murid. Sebelumnya, pendidikan yang berpihak kepada murid itu dipelopori oleh seseorang bernama Ki Hajar Dewantara. Siapa sih sosok Ki Hajar Dewantara ini? Mari mengenal sosok Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pelopor pendidikan bagi bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara sudah aktif di dunia pendidikan sejak zaman kolonial Belanda. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 agar para pribumi dapat merasakan pendidikan yang sebagaimana mestinya. Ia dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Apa sih tujuan pendidikan menurut Ki Hade? Yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu, apa yang bisa dilakukan sebagai guru? Yang pertama, guru harus berpihak kepada murid. Yang kedua, guru melakukan pembelajaran diferensiasi. Yang ketiga, memahami tujuan pembelajaran. Yang keempat, mampu menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Dan yang kelima, memahami karakteristik murid. Kenapa sih guru harus berpihak kepada murid? Karena sejatinya sekarang pembelajaran itu harus sesuai dengan minat dan bakatnya murid. Maka dari itu, untuk melakukan hal tersebut, perlu dilakukan pembelajaran yang diferensiasi. Kita tidak bisa menyamaratakan seluruh pendidikan atau seluruh pengajaran yang dilakukan kepada murid sama rata. Lalu, untuk mencapai itu semua, kita juga harus selaras dengan tujuan pembelajaran apa dan bagaimana tujuan pembelajaran itu. Serta, guru harus mampu menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Tadi selaras dengan bagian berpihak kepada murid dan pembelajaran diferensiasi, guru diwajibkan mampu menuntun agar murid-murid tersebut tidak kehilangan arah dan tetap berada pada jalannya. Lalu guru itu harus memahami karakteristik murid. Sebagai guru kita harus memahami bahwasannya murid itu sangat berbeda-beda. Maka karakteristiknya pun berbeda, cara mengajarnya pun berbeda. Lalu sekarang tujuan pemetaan kemampuan guru itu yang pertama, murid memiliki kemampuan pada bidang pengetahuan atau intelektual, memiliki budi pekerti yang luhur, dan yang terakhir itu memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi terhadap sesama. Maka ada trilogi semboyan Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan guru. Yang pertama, semboyan yang pertama itu adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberikan contoh. Yang kedua ada Ing Madya Mangun Karsa, di tengah membangun motivasi. Dan yang ketiga ada Tut Wuri Handayani, di belakang memberikan dorongan semangat. Maksud dari trilogi ini itu kita di depan memberikan contoh. Sebagai seorang guru kita harus memberikan contoh yang baik, memberikan teladan yang baik kepada murid-murid kita. Di tengah membangun motivasi atau Ing Madya Mangun Karsa. Ini maksudnya kita memberikan motivasi pembelajaran kepada anak, bahwasannya ketika anak merasa lelah, kita senantiasa memberikan motivasi kepada anak. Lalu yang terakhir ada Tut Wuri Handayani atau di belakang memberikan dorongan semangat. Setelah anak mulai berjalan, maka kita harus memastikan bahwa anak tetap berada pada jalurnya dan kita tetap memberikan support berupa semangat untuk anak-anak. Adapun penerapan trilogi yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama, berfokuslah kepada murid. Yang kedua, gunakanlah diferensiasi belajar. Yang ketiga, berpikiran kreatif dan inovatif. Yang keempat, manfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Namun pada kenyataannya di lapangan, pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher-centered learning, sehingga murid tidak memiliki kesempatan yang penuh untuk mengembangkan potensinya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan demi tercapainya penerapan nilai-nilai trilogi, maka setiap pendidik perlu ikut andil secara langsung. Di sekolah saya, itu penerapan trilogi digunakan pada ekstrakurikuler yang berpusat pada murid.
Yang pertama, itu ada workshop informatika, di mana ini berfokus pada teknologi yang saat ini digunakan atau dibutuhkan untuk revolusi industri 4.0. Ada Rohis atau Irma yang bertujuan agar siswa mampu mendapatkan pengalaman budi pekerti yang luhur. Serta ada Pramuka, yaitu mampu mengembangkan kemandirian murid sehingga dapat mengambil keputusan atas kesadarannya sendiri. Dan yang terakhir ada bahasa Inggris, ekstrakurikuler bahasa Inggris ini, karena pada era industri sekarang itu kita tidak perlu menutup mata bahwa penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, itu sangat diperlukan demi mengikuti perkembangan zaman. Maka ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara terkait pengembangan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini merupakan dokumentasi yang dilakukan di sekolah, bahwasannya anak diberikan kebebasan untuk belajar, berfokus pada murid, guru melakukan pendampingan, memberikan motivasi apabila murid mengalami kesusahan atau kebingungan ketika melakukan pembelajaran. Lalu tantangan apa sih yang pasti akan dihadapi? Yang pertama, masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Tantangan yang kedua, itu guru masih belum memahami secara menyeluruh terkait pemahaman Ki Hajar Dewantara. Adapun solusi yang ditawarkan itu yang pertama, bisa menggunakan metode atau model pembelajaran yang variatif dan inovatif. Tadi menggunakan teknologi. Sekarang teknologi sudah masif, banyak model pembelajaran yang sangat-sangat menyenangkan, di mana sumatif mungkin lagi menjadi hal yang menyeramkan, tetapi bisa menjadi hal yang menyenangkan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru dengan mengikuti berbagai macam pelatihan, baik secara daring maupun luring. Yang ketiga, selalu memberikan teladan yang sangat-sangat baik kepada murid-murid kita. Perlambang dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu seperti layaknya naiki sepeda. Jika ingin terus melaju, maka jangan pernah berhenti mengayuh. Pun demikian dalam pendidikan. Jika ingin terus berkembang, maka jangan pernah bosan untuk belajar demi pendidikan yang lebih baik. Setiap orang pasti memiliki kecepatan untuk mencapai tujuannya. Setiap anak pasti kecepatan mengayuhnya itu berbeda-beda. Ada yang cepat sampai, ada pula yang terlambat sampai. Jadi pada intinya jangan pernah berhenti mengayuh untuk terus melaju. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.